Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur jejak lakon, Dharmaputra adalah sebuah jabatan yang dibentuk oleh Raden Wijaya Raja pertama Kerajaan Majapahit, yang beranggotakan 7 orang, antara lain, Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanya, dan Rapangsa. Ketujuh orang ini semuanya tewas sebagai pemberontak pada masa pemerintahan Raja kedua, yaitu Jayanagara. Adanya jabatan Dharmaputra diketahui dari naskah Pararaton. Jabatan ini tidak pernah dijumpai dalam sumber-sumber sejarah lainnya, baik itu Nagarakretagama ataupun prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Raja-Raja Majapahit. Tidak diketahui dengan pasti apa tugas dan wewenang Dharmaputra. Pararaton hanya menyebutkan bahwa para Dharmaputra disebut sebagai pengalasan Winesuka, yang artinya pegawai istimewa yang disayangi raja. Mereka dikisahkan diangkat oleh Raden Wijaya dan tidak diketahui lagi keberadaannya setelah tahun 1328. Perseteruan pasukan elit pengawal Raja Dharmaputra dengan pasukan elit Bayangkara pimpinan Gajah Mada, pemberontakan Rasemi dan Rakuti pada masa kepimpinan Jayanagara. Dikisahkan dalam Kidung Sorandaka Raja Majapahit saat itu Jayanagara terkena hasutan. Patih Nambi yang merupakan ayah Rasemi difitnah melakukan pemberontakan oleh seorang tokoh licik bernama Mahapati. Pada tahun 1316 ayah Patih Nambi yang bernama Pranaraja meninggal dunia di Lumajang. Rasemi ikut dalam rombongan pelayat dari Majapahit. Jayanagara yang mendengar hasutan Nambi segera mengirim pasukan untuk menghukum Nambi. Saat pasukan Majapahit datang menyerang, Rasemi masih berada di Lumajang bersama anggota rombongan lainnya. Mau tidak mau ia pun bergabung membela Nambi. Akhirnya, Nambi dikisahkan terbunuh beserta seluruh pendukungnya, termasuk Rasemi. Pararaton menyebutkan pada tahun 1318 Rasemi melakukan pemberontakan terhadap Majapahit. Berita ini cukup berbeda dengan naskah Kidung Sorandaka yang menyebutkan Rasemi tewas membela Nambi tahun 1316 di tangan pasukan elit Bayangkara. Pararaton mengisahkan secara singkat pemberontakan Rasemi terhadap pemerintahan Jayanagara. Pemberontakannya itu ia lakukan di daerah Lasem. Akhirnya pemberontakan kecil ini dapat ditumpas oleh pihak Majapahit di mana Rasemi akhirnya tewas dibunuh di bawah pohon kapuk. Kisah pemberontakan Dharmaputra terus berlanjut. Rakuti. Pararaton selanjutnya mengisahkan adanya pemberontakan para Dharmaputra yang dipimpin Rakuti pada tahun 1319. Pemberontakan ini terjadi langsung di ibu kota Majapahit dan jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan pemberontakan Rasemi. Meskipun demikian, Jayanagara sekeluarga berhasil melarikan diri dengan dikawal para prajurit Bayangkari yang dipimpin seorang bekel bernama Gajah Mada. Setelah mengamankan rajanya di desa Badandar, Gajah Mada kembali ke ibu kota untuk mencari dukungan. Ia mengumpulkan para pejabat di rumah Tumenggung Amancanegara, semacam wali kota, dan mengabarkan kalau Jayanagara telah meninggal di pengungsian. Para pejabat tampak menangis sedih. Setelah meyakini kalau pemberontakan Rakuti ternyata tidak mendapat dukungan rakyat, maka Gajah Mada pun memberitahu keadaan yang sesungguhnya, bahwa raja masih hidup. Akhirnya, dengan kerjasama yang baik antara Gajah Mada, para pejabat, dan segenap rakyat ibu kota, Rakuti dan komplotannya berhasil dimusnahkan. Rakuti merupakan perwira Majapahit yang berasal dari daerah Pajarakan sekarang Kabupaten Probolinggo. Ratanca adalah satu-satunya Dharmaputra yang masih hidup setelah peristiwa pemberontakan Rakuti tahun 1319. Dikisahkan pada tahun 1328 Ratanca menemui Gajah Mada untuk menyampaikan keluhan istrinya. Istri Ratanca mendengar berita bahwa Jayanagara melarang kedua adiknya, yaitu Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat untuk menikah. Konon Jayanagara sendiri berniat mengawini kedua adiknya itu.
Tanca meminta agar Gajah Mada, yang saat itu menjadi abdi kesayangan Jayanagara, supaya mengambil tindakan pencegahan. Namun Gajah Mada seolah tidak peduli pada laporan Ratanca. Hal ini membuat Ratanca merasa tersinggung. Ratanca merupakan ahli pengobatan istana. Suatu hari ia dipanggil untuk mengobati sakit bisul yang diderita Jayanagara. Di dalam kamar raja hanya ada ia, Jayanagara, dan Gajah Mada. Usai melakukan terapi pembedahan, tiba-tiba Tanca menusuk Jayanagara sampai tewas. Seketika itu pula Gajah Mada ganti membunuh Tanca. Perbuatan Gajah Mada membunuh Tanca tanpa pengadilan menimbulkan kecurigaan. Sejarawan Slamet Muljana menyimpulkan kalau dalam pembunuhan Jayanagara sesungguhnya adalah Gajah Mada sendiri. Menurut para raton saat itu Gajah Mada sedang menjabat sebagai Patih Daha, di mana rajanya adalah Dyah Wiyat. Meskipun ia dekat dengan Jayanagara, pastinya ia pun lebih dekat dengan Dyah Wiyat. Tampaknya Gajah Mada sengaja memancing amarah Tanca dengan pura-pura tidak peduli supaya Tanca sendiri yang mengambil tindakan. Siasat Gajah Mada ini berjalan baik. Tanca pun membunuh raja, dan kemudian langsung dibunuh oleh Gajah Mada seolah untuk menghilangkan jejak. Dengan demikian, Gajah Mada telah berhasil menyelamatkan Dyah Wiyat dari nafsu buruk Jayanagara tanpa harus mengotori tangannya dengan darah raja tersebut. Demikianlah kisah dua pasukan elit Majapahit Dharmaputra dan Bayangkara yang berseteru. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga sedulur semua terhibur dan bisa menambah wawasan tentang sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.